Kisah tentang Raja Bayangan masih menyisakan misteri. Saat dunia runtuh, sang putra bayangan membangkitkan kekuatan yang tersegel dan petualangan barunya kini dimulai. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Sung Suho berhadapan dengan para demon yang membuat Stardust. Suho yang kewalahan membangkitkan Broccoli menjadi prajurit bayangan. Kemudian Suho tak sengaja bertemu dengan Ezreal yang dipanggil para demon. Mereka pada akhirnya berhasil mengalahkan para demon. Cerita berlanjut di Shadow Dungeon. Beru menceritakan semuanya pada Ezreal. Ezreal bilang, "Tidak kusangka hal seperti itu akan terjadi pada Sung Jinwoo. Dia meninggalkan bumi untuk menghentikan invasi pasukan Outer God." Beru berkata, "Sang raja mengutusku ke bumi untuk melepaskan segel Monarch kecil. Tapi Monarch kecil terlalu cerdas sehingga ia bisa melepaskan segel itu secara langsung." Suho bertanya, "Namamu Ezreal bukan? Apa kita pernah bertemu sebelumnya?" Ezreal menjawab, "Benar, kita bertemu saat tutorial waktu itu. Kamu sempat bilang akan mengingatku tapi sepertinya kamu sudah lupa." Suho mencoba mengingatnya. "Tunggu, ingatanku sangat kabur." "Ah, kamu yang langsung menyerah waktu itu bukan?" Beru langsung memarahi Ezreal. "Kau tidak serius dalam mengatur ujian yang ditunjukkan untuk menguji Monarch kecil. Yang lebih penting, kenapa kau jadi begini? Apa yang terjadi di Demon Realm?" Ezreal mulai bercerita, "Kamu pasti tahu kalau Sung Jinwoo menghabisi Demon King dan bangsawan demon lainnya. Sejak saat itu, klan Radiru menjadi penguasa para demon dan menetap di Demon Realm. Kami terus menunggu panggilan Sung Jinwoo meski dia tidak memanggil kami sejak puluhan tahun yang lalu. Hari-hari penuh ketenangan. Dan masalah mulai datang sekitar 6 bulan yang lalu. Ada substansi bernama Stardust yang menjamur di kalangan demon." Suho sontak kaget. "Aku sempat mendengar itu dari para demon kemarin." Ezreal bilang lagi, "Meski Stardust tidak terlalu berefek terhadap demon rank tinggi, tapi obat itu bisa membuat demon rank rendah mendapatkan kekuatan tambahan yang sangat masif. Stardust ini adalah pemicu masalahnya, ditambah dengan ketidakhadiran Sung Jinwoo selama puluhan tahun. Para demon mulai bersatu di bawah satu tujuan, yaitu memberontak melawan Radiru yang telah berada di bawah perlindungan Shadow Monarch. Pemberontakan para demon berubah menjadi perang besar. Klan Radiru yang melindungi Demon Castle yang telah dipercayakan Jinwoo tidak cukup menghentikan pemberontakan. Setelah berperang selama 6 bulan, kami akhirnya kalah, tapi demon yang ikut pemberontakan tidak berhenti begitu saja. Mereka mulai meminum darah Pure Blood Demon Noble untuk semakin meningkatkan kekuatan mereka. Ayahku dan seluruh klan kami dihabisi dengan cara itu, termasuk aku. Sekarang semuanya mati dan hanya aku yang masih hidup. Sekarang Demon Realm dikuasai oleh musuh. Aku tak tahu apa yang akan dikatakan Sung Jinwoo kepada aku." Ezreal terlihat sedih. Suho berkata, "Kau telah berusaha sekeras mungkin. Meski ayahku tidak ada di sini, aku yakin dia akan mengatakan hal itu. Ezreal dan semua anggota klanmu telah berjuang mati-matian." Ezreal sontak kaget. Suho tersenyum. "Aku juga berterima kasih karena kau berjuang sekuat tenaga sembari terus mengingat hubunganmu dengan ayahku. Aku akan membantumu sebisa mungkin. Mari kita bangkitkan klan Radiru sekali lagi." Mendengar itu, Ezreal teringat kata-kata Sung Jinwoo dahulu. "Kudengar kompetisi antar demon itu sangat kejam. Aku akan memastikan klan Radiru akan menjadi klan terkuat di Demon Realm." Mengingat itu, Ezreal meneteskan air mata. Monarch kecil. Dan kemudian notifikasi dari sistem muncul. Anggota terakhir Pure Blood Demon Noble. Ezreal Radiru merasa bersyukur kepada player. "Apa Anda ingin merekrut keturunan Monarch of White Flames menjadi rekan Anda?" Suho mendadak heran. "Apa Ezreal? Keturunan Fly Monarch yang tersisa?" Suho berkata, "Terima. Anda telah merekrut Descendant of the Monarch White Flame sebagai sekutu. Sebuah bond skill telah diciptakan karena hubungan Anda dengan Descendant of the Monarch White Flame.
Lalu Esil bisa melihat notifikasi sistem. Apa ini? Tiba-tiba aku memiliki status Windows juga. Suho bertanya pada Beru. Gray tidak bisa mengatakannya karena dia tidak bisa berbicara, tapi sepertinya sekutu bisa melihat Windows status. Beru heran, Monarch kecil mungkinkah? Suho menjawab, benar, Esil adalah keturunan White Flames Monarch. Esil juga kaget, jadi aku seorang descendant of the Monarch White Flame. Kemudian mereka pergi keluar. Suho bilang, bagaimana kalau kita memeriksa bone skill baru itu? Anda menggunakan bone skill Demon Strike. Tubuh Esil langsung berubah. Esil mengeluarkan demonic energy dan memberikannya pada Suho. Suho menerima kekuatan itu di kepalan tangannya. Jadi ini bone skill dengan Esil. Esil langsung jatuh tak berdaya. Saya minta maaf. Meski hanya menggunakan skill itu, energi saya terkuras habis. Suho berpikir, energi Esil habis terkuras hanya karena satu skill ini. Seberapa kuat ini sebenarnya? Suho kemudian mengepalkan tangannya. Esil dalam hatinya bilang, skill yang membuatku bisa mengirimkan kekuatan pada Monarch kecil, itu pasti serangannya sangat hebat. Suho memukul tembok, tapi menghasilkan daya hancur yang sangat lemah. Suho dan Beru kecewa. Ini tidak ada bedanya dengan biasa. Sepertinya ini berbeda dari bone skill dengan Gray. Suho mengecek kembali layar sistem. Apa karena tingkat pengisiannya hanya 0%? Tidak ada penjelasan untuk mengisinya, jadi aku tidak tahu cara menggunakannya. Setelah itu Beru bilang, Monarch kecil, ada hal lain yang saya minta. Bolehkah saya mengkonsumsi mayat demon yang Anda pindahkan ke Shadow Dungeon itu? Suho menjawab, tidak, aku akan menggunakannya sebagai Shadow Extraction. Suho langsung mencobanya. Ia menggerakkan tangan di hadapan mayat demon. Bangkitlah. Tapi tidak ada reaksi. Mayat terkontaminasi mana? Shadow Extraction tidak bisa dilakukan. Suho heran, sistemnya bilang bahwa aku tidak bisa menggunakannya karena mayat terkontaminasi mana. Beru menjawab, bahkan sang Monarch yang agung tidak bisa mengekstrak demon dengan jiwa yang tercemar. Itulah kenapa dia mengendalikan mereka melalui kontak dengan Radiru. Suho bilang, jiwa yang tercemar, tidak ada yang bisa kulakukan. Kau bisa memakan semuanya, Beru. Kemudian Suho membeli potion untuk Esil. Minumlah agar kondisimu membaik. Esil bilang, terima kasih, saya hanya merasa jadi beban. Suho menjawab, tidak, sekarang kalau dipikir-pikir kau tidak punya tempat tinggal bukan? Sekarang kau bisa menggunakan kota ini senyamanmu. Sebagian dari Shadow Dungeon telah ditetapkan sebagai White Flames Domain. Esil Radiru telah ditunjuk sebagai pemilik White Flames Domain. Suho tersenyum, jangan khawatir, lagi pula kita adalah sekutu. Esil menjawab, itu terlalu berlebihan Monarch kecil. Setelah mengkonsumsi mayat demon, Beru menemukan informasi. Monarch kecil, berdasarkan dari ingatan demon ini, aku punya sesuatu. Beru kemudian membuat sebuah ilusi. Ia mulai bercerita, selain tempat yang kemarin, Stardust juga diproduksi di berbagai macam tempat dan mereka memanggilnya sebagai Stardust Factory. Jadi garis besar informasinya, Hyena Guild menculik manusia, Reaper Guild menerima orang-orang yang diculik dan mengantarkan mereka ke pabriknya, dan pabrik itu menggunakan orang-orang itu sebagai bahan bakar pembuatan Stardust. Dan satu lagi, ada manusia yang terlibat dalam proses pembuatan Stardust. Orang itu adalah apostoli dari Itarim yang saat ini sedang bersembunyi di suatu tempat. Dan ada juga manusia lain yang membantunya. Dia adalah wakil ketua Reaper Guild, Lee Min-sung. Kalau kita bisa mencarinya, mungkin dia bisa memberi petunjuk penting mengenai lokasi apostoli of Itarim. Beberapa waktu kemudian, di depan gedung Asosiasi Hunter, para wartawan dan reporter sudah berkumpul. Itu dia Lee Min-sung keluar. Min-sung keluar setelah diperiksa asosiasi. Para reporter langsung melempar banyak pertanyaan. Tuan Lee Min-sung, bagaimana perkembangan investigasi Asosiasi Hunter sejauh ini?
Min Sung berjalan sambil dikawal. Ia menjawab, investigasinya dihentikan karena tidak ada bukti yang kuat. Banyak pertanyaan lanjutan. Bagaimana maksud Anda? Anda benar-benar tidak tahu bahwa Hyena Guild yang didukung oleh Reaper Guild telah menculik banyak warga sipil, dan juga di stasiun Seoul banyak hunter yang mati di dungeon itu. Padahal itu diawasi oleh Reaper Guild. Apa pendapatmu soal kekacauan ini? Min Sung terdiam. Ia kembali menjawab, setelah Great Catalysm 2 tahun yang lalu, Reaper Guild hanya ingin membuat dunia ini menjadi lebih baik. Membantu Hyena Guild hanyalah untuk membentuk sebuah perkumpulan hunter rank D agar bisa berkontribusi pada masyarakat sesegera mungkin. Lalu perihal dungeon stasiun Seoul dengan hunter, tempat itu kami bebaskan untuk bisa dimasuki agar menjadi pengalaman berharga bagi para hunter pemula. Aku tidak tahu keputusan baikku itu mengakibatkan situasi semacam ini. Min Sung berlaga so menangis. Seandainya aku lebih berhati-hati, maka pasti tidak akan ada korban berjatuhan begini. Maafkan telah membuat kegaduhan seperti ini. Para reporter termakan akting Min Sung. Asosiasi Hunter sudah mengatakan kalau mereka semua lepas. Reaper Guild telah membuat kebaikan hingga sekarang. Bukankah mereka pahlawan di waktu yang kelam? Min Sung dari belakang tersenyum sinis. Berakting seperti ini sangat mudah bagiku yang dulunya merupakan aktor kawakan Asia. Min Sung teringat pembicaraannya dengan Presiden Asosiasi Hunter. Lee Min Sung, kau bisa pulang. Min Sung senang. Aku tidak menyangka orang licik itu akan membiarkanku pergi begitu saja. Ya bodoh amat, Asosiasi Hunter masih belum tahu kalau akulah pelaku di balik penyebaran Stardust. Di sana diam-diam Suho membuntuti. Jadi orang itu Lee Min Sung. Bagaimana menurutmu Beru? Apa kau bisa merasakan energi Itarim? Beru menjawab, aku tidak bisa merasakan apa-apa. Suho berkata, kita akan segera mengetahuinya nanti. Beru menghentikan, jangan mona kecil. Aku tahu kau sudah mengalahkan banyak musuh kuat, tapi kali ini jangan. Dia bukan orang yang bisa kau lawan saat ini. Dia seorang hunter rank A. Suho kemudian bersembunyi. Min Sung menengok. Apa cuma perasaanku saja? Setelah itu Min Sung pergi party. Ia berhasil mengelabui media. Wakil pemimpin Reaper Guild lepas dari semua tuduhan. Dalam hatinya Min Sung bilang, ini terlalu gampang. Dan masyarakat langsung terpikat begini. Seorang wanita kemudian datang. Astaga, lihat sang pahlawan dunia hunter. Harusnya kamu menelponku setelah tiba kemari. Wanita itu mendekati Min Sung. Min Sung bilang, memangnya aku wajib melaporkan segalanya padamu. Wanita itu berpikir, orang ini orang kaya sejak lahir kemudian menjadi aktor kawakan. Pantas saja egonya begitu tinggi. Tentu saja ego itu hancur setelah Great Catalysm. Berita tentang sang selebriti Lee Min Sung yang awaken sebagai rank A menyebar luas. Tapi supirnya salah satu dari sedikit rank S di Korea Selatan. Begitu cerita ini sampai ke kanal berita, semua perhatian pindah ke sopir itu. Hierarki yang tidak pernah berubah dalam hidupnya langsung diputar balikan dalam sekejap, dan si supir Lim Tae-gyu mendirikan Reaper Guild. Wanita itu bisik-bisik pada Min Sung, aku membicarakan soal Stardust. Aku berencana membeli dalam jumlah banyak kali ini. Apa kamu bisa menyediakannya? Min Sung menjawab, apa kau belum mendengarnya? Salah satu distributor beserta pabriknya meledak dan lenyap. Kami tidak bisa memasok ulang Stardust dalam beberapa waktu ke depan. Wanita itu bilang lagi, tapi kamu pasti punya cara untuk melakukannya. Min Sung menjawab, baiklah, aku akan menghubungi partner bisnisku. Aku harus mencari orang itu. Akhir-akhir ini dia tidak mau mendengarkanku. Di suatu tempat, sosok yang dulu bayi saat bertemu dengan Broccoli kini sudah menjadi anak-anak. Cerita berlanjut di Shadow Dungeon. Suho, Gray, dan Esil terus berburu goblin.
Suho semakin mahir bertarung menggunakan gauntlet vulkannya. Dalam sekejap Suho bisa mengalahkan para goblin. Baiklah, bawa goblin-goblin berikutnya. Beru dalam hatinya bilang, "Tuanku sepertinya merasa gelisah soal pembahasan kita tadi." Sebelum berburu, Beru menjelaskan sesuatu dalam layar. Kita harus mendekati Lee Min-sung tanpa mengantisipasi kemungkinan pertarungan. Suho bertanya, lalu bagaimana cara mencari informasi soal sang apostli Itarim darinya? Beru juga bingung. Kalau dia tidak mau bekerja sama, maka aku tinggal memakan dan mencari tahunya sendiri. Sang Monak Agung telah mengizinkanku untuk memakan manusia, tapi hanya orang-orang jahat. Selain itu, saat aku mengunjungi asosiasi Hunter, berdasarkan kemampuanku untuk mengukur kekuatan para player, saat ini kekuatan tuanku adalah rank C, Grey rank D, sedangkan Esil rank C. Saat bond skill dengan Grey, Anda bisa melampaui rank B. Tentu saja itu masih ada jarak. Singkatnya, untuk mengalahkan rank C membutuhkan kekuatan sekitar 10 orang rank D. Artinya kita yang sekarang masih jauh untuk bisa mengalahkan Lee Min-sung. Esil bertanya, "Beru, apa rankmu?" "Rankku Super Agent." "Bukankah privat grade?" Beru kesal. Setelah pembicaraan itu, mereka lanjut berburu. Suho mengecek sistem. Shadow Dungeon Clearing selesai. Anda menerima hadiah penyelesaian. Hadiah 1, Health Restoration. 2, status poin bertambah 3. Hadiah 3, Random Box. Suho tak melihat ada tambahan goblin, walaupun ia mengalahkan lebih dari 100. Sialan, tidak peduli seberapa banyak monster yang kubunuh, perhitungannya tidak akan bertambah. Apa hadiah tersembunyi itu hanya berlaku satu kali. Buka Random Box. Memperoleh item As Hand Ring. Sense bertambah 5. Dalam hatinya Suho berpikir, sebuah cincin yang meningkatkan sense sebanyak 5 poin. Meski begitu, ini tidak banyak membantu. Pada titik tertentu berburu goblin tidak akan menaikkan levelku, dan peningkatan damage vulkan setelah berburu demon hanya 3%. Aku ingin berkembang lebih cepat, tapi sarana untuk berkembang sangat terbatas. Pada akhirnya, untuk naik level, aku harus memasuki dungeon dan mengalahkan Magic Beast. Setelah itu Suho kembali ke rumahnya. Ia menerima panggilan Red. Ya ampun, satu-satunya panggilan berasal dari tim penambang dan Howling. Tidak mungkin juga Hunter Rank M jadi Strike Squad. Beru bilang, "Apa kau tidak ingin mengevaluasi rankmu?" Suho menjawab, "Jika aku ketahuan berubah rank, aku akan dilaporkan pada website Hunter. Aku tidak ingin diriku ketahuan dan menjadi kelemahan bagi ayahku. Aku ingin menyelidiki apostli Itarim tanpa ketahuan." Beru berkata, "Jangan terlalu khawatir juga. Jika apostli Itarim datang ke bumi sebelum diriku, mereka tidak mungkin sekuat itu. Itu semua karena efek dari dimensional travel. Aku Beru dalam perjalanan antar dimensi, menghadapi yang namanya dimensional gap. Itu adalah dinding dimensi yang sangat sempit dan memiliki hal yang menjengkelkan jika berbenturan dengan magic. Bahkan jika melebarkan dirimu, dinding itu dengan cepat akan memperbaiki dirinya sendiri. Jadi semakin kuat dirimu, semakin lama perjalanan yang dibutuhkan. Itu sebabnya apostli Itarim tidak bisa menyerang dalam waktu dekat." Suho menjawab, "Jadi sederhananya orang lemah dapat dengan cepat melakukan dimensional travel. Sekarang rasanya masuk akal kenapa mereka menggunakan seperti Broccoli dan para demon untuk mewujudkan rencana mereka. Jika invasi Itarim berlanjut di masa depan, itu artinya sekarang adalah waktu yang tepat untuk aku berkembang." Beru lalu teringat perkataan Jinwoo. Waktu itu Jinwoo berkata, "Karena kita tidak mengetahui situasi bumi, aku serahkan keputusan dan tindakanmu di sana. Jika kau pergi ke orang itu pasti akan membantu Suho dalam banyak hal." Beru dalam hatinya bilang, alasan lain kenapa sang monak memberiku kunci ini adalah agar aku menggunakannya. Beru bilang, "Aku punya rencana." Keesokan harinya Suho mendatangi sebuah tempat.
Beautiful World total pengguna tertinggi 12 juta player, video game virtual populer yang tak pernah meninggalkan peringkat pertama setelah 4 tahun sejak perilisan. Tidak ada yang menduga bahwa perusahaan yang didirikan oleh pewaris keluarga Taipan yang dimanjakan itu bisa menghasilkan video game terbaik yang pernah ada. Nama perusahaan itu adalah Ajin Shop. Suho masuk ke dalam gedung Ajin Shop. Seseorang sudah menunggu. Apa Anda Sung Suho? Saya sudah menunggu Anda. Presiden mengatakan bahwa dia sedang menunggu orang penting. Mohon ikuti aku. Suho heran melihat orang di sana. Kenapa ada banyak Waken di sini? Orang yang mengantarnya bilang, sepertinya Anda merasa terkejut dengan jumlah Waken di tempat ini. Tidak semua orang yang Waken ingin masuk dungeon. Kalau menggaji mereka dengan layak, mereka juga bisa menjadi penjaga kami. Selain itu ada suatu proyek yang berhubungan dengan Hunter, tapi saya tidak bisa membeberkan detailnya. Silakan masuk ke sini. Suho kemudian masuk ke ruangan tersebut dan di sana ia bertemu dengan Yojinho. Jinho bilang, lihat siapa yang datang. Lama tak bertemu Suho. Sudah berapa lama sejak pertemuan terakhir kita? Sejak insiden di universitas hingga berita kau Waken, bibimu sangat khawatir. Suho menjawab, aku akhir-akhir ini sedang sibuk, jadi tidak sempat berkabar, maafkan aku. Jinho bilang, tapi tetap saja kau terlihat lebih dewasa. Suho menjawab, aku sedang dalam masa pertumbuhan. Ngomong-ngomong paman, apa kau bisa melihat ini? Jinho berkata, sudah lama tidak bertemu, tapi kau ingin langsung ke inti pembicaraan. Suho menawarkan sebuah proposal bisnis. Jinho heran, aku penasaran kenapa kau mendadak ingin bertemu denganku. Suho kecilku sudah menjadi orang dewasa. Suho bilang, aku yakin proposal itu juga akan menguntungkan. Jinho sejenak membaca itu. Ia bilang, jadi maksudmu kau ingin aku mendukungmu supaya kau bisa masuk ke dalam gate. Suho dengan semangat bilang, benar, kalau paman bisa membantuku untuk membeli sebuah gate dan mengumpulkan party yang cocok, maka kami akan memberikan sebuah kristal magic ke Ajin Shop. Jinho lalu heran, maksudmu kau melakukannya sendiri? Kau tahu aku juga seorang Waken Rank D, tapi tidak bisa ikut ke dalam raid. Jangan bilang kau sengaja melakukan ini karena mengira kakak iparmu ini terseret saat Great Catalysm. Kalau benar begitu maka kau tidak perlu melakukannya. Suho dalam hatinya bingung, sudah kuduga akan begini. Beru yang bersembunyi bilang, Mona kecil apa kau akan memberitahunya? Suho menjawab dengan telepati, pamanku adalah orang yang paling bisa kupercaya. Suho ekspresinya berubah dan berkata, paman, sebenarnya aku ini hunter yang bisa naik level. Sekarang pasukan outer space sedang menyusup ke bumi. Aku harus membunuh banyak monster demi bisa naik level. Dan untuk menghentikan invasi, aku harus masuk ke dalam dungeon agar bisa bertambah kuat. Jinho menyadari sesuatu. Astaga, cerita itu apa kau telah mengetahui proyek game solo leveling kami? Sekarang paman paham, kau ingin mengerjai pamanmu dengan cerita konyol, sembari menyembunyikan kamera di suatu tempat bukan. Cerita yang baru saja kau beritahukan adalah plot utama video game solo leveling yang sedang kami kembangkan. Cerita itu berfokus pada seorang Waken yang naik level sendirian, dimulai dari kasta terendah Hunter Rank E, hingga menembus batasan menjadi rank S dan menjadi Awakener terkuat untuk melindungi bumi. Apa gunanya menyimpan rahasia kalau keponakanku sudah tahu? Suho dalam hatinya bilang, jangan-jangan itu ada kaitannya dengan ayah. Beru kemudian keluar dan bilang pada Jinho, sayang sekali, lebih tepatnya ingatan dunia sebelumnya mulai muncul kembali. Jinho sontak kaget, Suho kenapa ada semut di sini? Beru berkata, dahulu kau cuma pengikut rendahan yang mengikuti jejak sang raja. Di antara semua manusia, kaulah yang paling sering melihat pertarungan raja. Ingatan yang sangat intens pasti terpatri dalam jiwamu sehingga kau memproyeksikannya di sini.
Beru mengeluarkan sebuah kunci. Lebih baik jika aku langsung memperlihatkannya padamu. Ini adalah hadiah dari sang raja. Di sana Beru membuka kembali ingatan Jinho. Jinho dalam ingatannya kemudian melihat dirinya dulu saat menjadi seorang hunter. Saat pertemuan pertamanya dengan Jinwoo, saat melakukan raid bersama sampai membentuk guild, hingga Jinho menganggap Jinwoo sebagai kakaknya. Jinho yang ingatannya kembali langsung menangis. Jadi begitu dunia ini. Suho heran. Beru berkata, tenang saja, dia hanya mendapatkan kembali ingatan dari kehidupan sebelumnya. Suho lalu menceritakan semua kejadian sekarang. Jinho terus menangis tanpa henti. Aku mengerti. Jadi kekuatan tanpa batas yang dulu pernah Hyungni miliki, sekarang kau juga memilikinya. Siapa sangka kau melindungi dunia ini dari outer space seorang diri. Dalam hatinya Jinho bilang, Hyungni memang ada di skala yang jauh berbeda. Aku juga harus bertambah kuat untuk menghentikan invasi Itarim yang akan segera dimulai. Jinho meledek. Dalam situasi ini kau membawa sebuah proposal. Kau sama kakunya dengan Hyungnim. Setelah paman tahu situasinya, paman tidak akan memperlakukanmu seperti anak kecil. Paman menerima proposalmu. Suho langsung senang. Jinho sejenak berpikir. Sekali lagi Hyungni menjalani ujian sulit sendirian. Tapi kenyataan bahwa dia mau agar aku mendapatkan kembali ingatanku, berarti dia juga memberikanku kesempatan untuk membantu. Serahkan padaku Hyung, aku akan mendukung Suho sebaik mungkin. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.